Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Riyati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, program studi matematika. Saya salah seorang guru matematika pada SMP Negeri Bunga Bangsa Kabupaten Nagan Raya. Dalam video ini, saya akan menunjukkan pembelajaran di kelas 8 dengan materi luas permukaan bangun ruang sisi datar balok. Dengan model pembelajaran yang saya gunakan adalah Project Based Learning. Video ini diambil pada tanggal 3 Desember tahun 2023. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ibu mau memastikan dan mau cek kehadiran kalian semua. Ada nggak yang hari ini nggak datang ke sekolah? Ya. Semua hadir ya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya alhamdulillah hari ini kelas tertata rapi dan kalian sudah melaksanakan tugas. Terima kasih kepada petugas yang sudah membersihkan dan membuat kelas kita nyaman sehingga kita suasananya dalam belajar itu enak karena dalam keadaan bersih ya. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka sama-sama mari kita menjaga kebersihan. Nah, seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mintakan kepada salah seorang kalian untuk membacakan doa. Hari ini Ibu persilakan kepada Vira untuk membacakan doa. Silakan Vira untuk memimpin doa kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Selanjutnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk hari ini, lagu wajibnya akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilahkan pada teman-teman untuk berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kubus. Nah, selanjutnya Ibu mau tanyakan dulu.
kemarin kita sudah belajar kubus. Ada nggak benda yang di sekitar kita yang berbentuk kubus? Ada. Yang mana? Kalau di sekitar kita ini yang berbentuk kubus? Dadu ya? Ya? Nah, bagus. Perkenalkan. Ini apa namanya? Roll. Roll ini berbentuk apa? Iya, bagus. Roll ini berbentuk persegi panjang. Terus, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita sudah mengenal persegi panjang. Bagaimana untuk mencari luas persegi panjang? Kemarin kita sudah belajar kan? Dah, apa rumusnya? Untuk luas persegi panjang? Ya? Ya, bagus. Panjang kali lebar. Ya, ini untuk persegi panjang ya. Nah, ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Balok. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, gambar ini, gambar yang ada di tayangan ini nih, coba lihat. Di layar kita. Ada enggak gambar yang berbentuk persegi panjang di situ? Ada. Mau tanyakan, kira-kira ada enggak manfaat kita mempelajari materi kita hari ini tentang balok? Ada enggak? Ada. Banyak manfaat yang dapat kita ambil, yaitu misalnya tentang sebuah akuarium. Akuarium yang berbentuk balok itu bisa kita cari luas permukaannya, ya. Jadi sehingga kaca, berapa banyak kaca yang dibutuhkan itu bisa kita hitung untuk membuat sebuah akuarium. Coba saksikan dulu gambar yang ada itu. Ada nggak barang yang di situ yang berbentuk balok? Ada. Yang mana? Mana lagi? Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama. Yang pertama, kalian itu setelah belajar tentang balok nanti, kalian bisa menemukan rumus untuk luas permukaan balok dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, kalian harus bisa menentukan berapa luas permukaan dari sebuah balok apabila dibutuhkan, misalnya sebuah kertas atau untuk membalut kado atau kebutuhan lain, itu bisa kalian tentukan luas permukaannya dengan benar. Kemudian yang ketiga, bisa menyelesaikan masalah. Masalah mana? Yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan membahas sedikit tentang cakupan materi yang harus kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama di sini kita harus mengetahui dulu apa itu balok, ya. Apa itu pengertian dari balok? Nah, selanjutnya dalam balok ini ada unsur-unsur yang terdapat di dalam balok. Kemudian baru bisa kita menghitung luas permukaan dari balok. Selanjutnya kita bisa menyelesaikan masalah sehari-hari. Masalah sehari-hari itu mana? Soal cerita. Itu masalah sehari-hari yang bentuknya dalam soal cerita. Itu bisa kita selesaikan kalau kita sudah belajar tentang materi balok. Pembelajaran kita hari ini menggunakan model project based learning, ya. Jadi apa itu project based learning? Project based learning itu ada langkah-langkah pembelajarannya. Nah, di sini kita akan belajar membuat produk. Nah, dari sini nanti kita pasti menemukan rumus untuk luas permukaan balok. Di sini nanti Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Nah, dalam pembagian kelompok itu kalian bekerja karena di situ ada penilaian.
ya. Penilaian, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, juga ada penilaian keterampilan. Nah, di sini harapan Ibu dalam kalian bekerja itu harus saling bekerja sama. Kemudian juga tidak ada yang tidak bekerja. Namanya menemukan itu memang semua harus aktif di dalam kelompoknya. Nah, untuk hal ini Ibu persilakan kalian untuk duduk ke kelompok yang telah Ibu bagikan. Kemudian bahan dan alat yang ada itu akan nanti kalian gunakan untuk membuat jaring balok. Kemudian di LKPD itu ada perintahnya, ada langkah-langkahnya, apa yang harus kalian bacakan, apa yang harus kalian kerjakan. Nah, harapan Ibu di sini kalian benar-benar memperhatikan langkah-langkah yang ada di LKPD, kemudian membaca bahan ajar yang sudah Ibu siapkan, kemudian mengerjakan tugas yaitu membuat jaring-jaring balok sehingga terbentuk sebuah balok. Setelah terbentuk sebuah balok, kalian hitung berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya, sehingga ditemukan berapa luas permukaan dari balok tersebut. Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas silahkan bagikan kelompoknya dan nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya. Bahan dan alat yang sudah kalian bawa letakkan di atas meja untuk bekerja sama dengan baik. Dipersilakan. Sebelum kita bekerja, sebaiknya kita lihat dulu tayangan yang ada di video ini untuk kalian mengerti apa yang harus dikerjakan, ya. Nah, ini ada tempat tisu. Tempat tisu ini bentuknya balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bidang sisi yang masing-masing berbentuk persegi panjang, di mana setiap pasang persegi panjang saling berhadapan dan berukuran sama. Jaring-jaring balok merupakan sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi panjang pada balok yang tidak terpisah satu sama lain. Bener Lula, seperti ini nih contohnya. Nah, untuk selanjutnya kalian tadi sudah melihat tayangan yang ada di video. Gambar apa yang kalian lihat tadi? Balok. Ya, bagus. Jadi untuk selanjutnya pertanyaan Ibu, setelah kalian melihat video tadi, apakah kalian mampu untuk menemukan rumus untuk luas permukaan balok? Mampu ya. Alhamdulillah, insya Allah semoga sama-sama kita berusaha untuk mampu menemukan rumus luas permukaan balok. Ini LKPD-nya akan Ibu bagikan beserta dengan bahan ajar. Bahan ajar ini ada bahan yang harus kalian pelajari untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Nah, silakan yang sudah dapat silakan dibuka untuk dibaca, kemudian dikerjakan apa yang harus kalian kerjakan untuk tugas hari ini. Silakan dibuka, dipelajari. Mana yang tidak jelas boleh ditanyakan. Nah, Ibu persilakan untuk bekerja. Semua kelompok bekerja dengan aktif. Tidak ada yang tidak terlibat dalam kerja sama. Untuk pelaksanaan proyek kita pada hari ini, kita menggunakan waktu 30 menit. Setuju ya? Waktu yang kita gunakan 30 menit. Nah, inilah tugas yang akan kalian kerjakan. Untuk selanjutnya Ibu persilakan kalian mengerjakan dan membuka LKPD yang sudah Ibu bagikan beserta bahan ajar untuk menyelesaikan produk kita pada hari ini. Dipersilakan.
Ada kendala? Yang ada di LKPD itu udah dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Chandra, ada pertanyaan? Yang mana? Nah, ini kan contoh daripada balok. Sekarang tugas kalian itu membuat jaring-jaring ini yang ada di LKPD ini. Nah, gambarlah jaring-jaring dengan panjang sesuai yang kalian inginkan. Guntinglah jaring tersebut, kemudian rangkaikan menjadi sebuah balok. Panjang rusuk, udah tahu? Udah tahu cara menghitung panjang rusuk? Nah, ini kan roll. Roll nanti kita mau menghitung berapa panjangnya. Nah, dari jaring-jaring ini kita harus menghitung berapa panjang rusuk untuk segi panjangnya, kemudian untuk lebarnya, kemudian untuk tingginya. Sudah tahu caranya? Ini kemari, bantu ini nih. Itu langkah-langkah yang ada di LKPD, tinggal kalian ikuti aja untuk membuat produk kita pada hari ini. Nah, kalau memang ada nanti yang tidak jelas, boleh ditanyakan. Ini yang rapi dibuat ya. Buat yang rapi agar nanti waktu presentasi mudah. Ini di bawah nih belum dilem. Lem yang rapi biar nanti bentuknya bagus. Sebelum kita presentasi, marilah sama-sama kita ice breaking dulu ya. Biar semangat nanti presentasinya. Yuk, untuk kita mulai ice breaking, dipersilakan untuk kalian berdiri. Hari ini luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai. Hello. Hello. Hai. Hai, hello. Kita untuk mengerjakan produk sudah selesai. Sekarang waktu kita untuk mempresentasikan hasil kerja. Nah, untuk mempresentasikan hasil kerja, ini perwakilan dari kelompok nanti dipersilakan untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan bagus ya. Jadi selanjutnya karena waktu kita sudah selesai dalam pengerjaan proyek, selanjutnya Ibu persilakan untuk kelompok pertama, yaitu kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yulani dengan teman saya yang bernama Nailul Safira Dewi. Kami perwakilan dari kelompok 1. Tujuan saya berdiri di sini adalah untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang lambung ruang balok. Di sini ada jaring-jaring balok. Jaring-jaring inilah yang akan membentuk suatu balok. Pada balok terdapat unsur-unsur di dalamnya, yaitu yang pertama, pada balok ada yang namanya titik sudut.
Ada berapa titik sudut yang ada di dalam balok? Untuk membuktikannya, mari kita menghitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua, di balok ada juga beberapa rusuk. Ada berapa rusuk di dalam balok? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ketiga, ada juga di dalam balok ada 6 bidang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk mendapatkan rumus luas permukaan balok, maka luas sisi depan sama dengan luas sisi belakang, yaitu panjang dikali tinggi. Luas sisi kiri sama dengan luas sisi kanan, yaitu lebar kali tinggi. Luas sisi alas sama dengan luas sisi atas, yaitu panjang kali lebar. Sehingga dapat disimpulkan rumusnya adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Berdasarkan balok yang kami buat, ukurannya adalah panjangnya 18 cm, lebarnya 13 cm, dan tingginya 7 cm. Untuk mencari luas sisi permukaan pada balok, yaitu dengan menggunakan rumus yang telah saya sebutkan tadi. Dan kami mendapatkan hasil luas sisi permukaan balok adalah 156 cm. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan tentu kita berharap agar bisa mempelajari ini secara terus-menerus. Sebelum saya akhiri dengan salam, terlebih dahulu saya ada pantun buat teman-teman sekalian. Jalan-jalan ke Jerman, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Amelia dan ini teman saya yang bernama Satifah Rahma. Kami berdua perwakilan dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami, yaitu tentang jaring-jaring balok dan bangun ruang balok. Di sini kami membawa 2 benda, yang pertama jaring-jaring balok dan yang kedua bangun ruang balok. Pada balok terdapat 8 titik sudut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada balok juga memiliki 12 rusuk, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pada balok juga memiliki 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gambar balok yang kami buat yang berukuran panjang 26 cm, lebar 9 cm, tinggi 6 cm. Untuk mendapatkan rumus luas permukaan balok, yaitu luas sisi kiri dan luas sisi kanan berumus lebar kali tinggi. Luas sisi depan dan luas sisi belakang yang berumus panjang kali tinggi. Luas sisi alas dan luas sisi atas yang berumusan panjang kali lebar. Karena masing-masing 2 sisi, maka dapat disimpulkan rumus untuk luas permukaan balok adalah 2 kali lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi tambah panjang kali lebar. Jika dimasukkan dalam rumus satuan, lebar kali tinggi sama dengan 54, panjang kali tinggi sama dengan 156, panjang kali lebar sama dengan 234. 54 tambah 156 ditambah 234 sama dengan 210, ditambah 234 sama dengan 444. Jadi panjang permukaan balok adalah
444 cm². Demikian presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Jadi, cara mendapatkan rumus balok adalah jadi, luas sisi kiri dan luas sisi kanan ada lebar, ada tinggi. Dan luas sisi depan dan sisi belakang ada panjang, ada tinggi. Dan luas sisi alas dan luas sisi atas ada panjang, ada lebar. Jadi rumusnya adalah 2 L lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi tambah panjang kali lebar. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengevaluasi, coba perhatian semua, Ibu ingin meluruskan ya. Ingin meluruskan hasil presentasi kita tadi, yaitu tentang membuat proyek balok. Nah, di sini yang perlu kita tahu bahwa pada balok itu ada namanya sisi ya. Nah, jadi dalam presentasi tadi ada beberapa teman kalian itu yang mungkin salah menyebutkan. Nah, Ibu luruskan. Pada sisi itu ada namanya sisi depan, sisi belakang. Ada sisi kiri, ada sisi atas, sisi bawah. Nah, untuk hal ini, di dalam kita mencari luas permukaan balok itu, kita menggunakan satuan, kalau sentimeter berarti sentimeter kuadrat untuk mencari luas ya. Tadi ada teman kita dalam presentasi menyebutkan dalam sentimeter saja. Jadi Ibu luruskan bahwa untuk satuannya yaitu sentimeter kuadrat. Nah, itulah hasil presentasi kalian tadi. Alhamdulillah sudah bagus hasilnya. Dan setelah Ibu evaluasi ini, alhamdulillah kalian sudah bisa menemukan rumus. Nah, untuk selanjutnya yang perlu kalian ingat bahwa untuk mencari luas itu menggunakan kalau dia satuannya meter berarti meter kuadrat. Kalau dia sentimeter berarti sentimeter kuadrat. Nah, disinilah tadi ada yang namanya, mungkin teman kita dalam menyebut ada namanya panjang kali lebar ya, waktu presentasi. Ada yang menyebutkan lebar kali tinggi. Ada juga yang menyebutkan panjang kali tinggi. Panjang kali lebar, panjang kali lebar. Kemudian lebar kali tinggi, kemudian panjang kali tinggi. Nah, sehingga rumus untuk mencari luas permukaan balok itu bisa kalian tentukan. Semua kelompok sudah tampil. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan. Kita tadi sudah presentasi, sudah ada saran, sudah mengevaluasi. Alhamdulillah hasil kerja hari ini kalian sudah memaksimalkan kerja. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Nah, hasil tadi kalian sudah menemukan rumus untuk luas permukaan balok. Nah, di sini Ibu minta dari kalian, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, dari hasil kesimpulan kalian nanti baru sama-sama kita ambil satu kesimpulan yang konkret yang sudah tidak bisa kita
ubah lagi. Nah, apa pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya, siapa bisa? Coba tunjuk tangan. Jaring-jaring balok adalah bangun datar yang merupakan rangkaian tertentu dari 2 bujur sangkar dan 6 persegi panjang. Luas permukaan balok adalah luas keseluruhan dari permukaan atau bidang sisi yang ada pada balok. Kesimpulannya adalah kami sudah bisa menentukan luas permukaan sebuah balok dengan rumus 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Dan sebuah balok memiliki 6 buah bidang, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Terima kasih. Sudah menyimpulkan ya, hasil kerja kalian tadi, kalian sudah menyimpulkan untuk mencari luas permukaan balok. Untuk mencari luas permukaan balok, yaitu kita harus mencari sisi pada balok tersebut. Pada balok itu ada 6 sisi ya. Ada 2 sisi kiri kanan, ada 2 sisi atas bawah, dan ada 2 sisi depan belakang. Ini sisi kanan dan kiri. Ini sisi depan dan belakang. Ini sisi bawah dan atas. Sehingga kesimpulan hari ini yaitu untuk mencari luas permukaan balok adalah jumlah seluruh sisi. Ini jumlah seluruh sisi yang ada pada balok itu akan kita temukan dalam bentuk rumusnya 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena sisi kiri dengan kanan ada 2 kali, 1, 2. Kemudian sisi depan dengan belakang juga ada 2 kali. Jadi setiap 2 kali itu ada panjang, ada lebar. Kemudian ada lebar, ada tinggi. Kemudian juga ada panjang, ada tinggi. Nah, kesimpulannya untuk mencari luas permukaan balok 2 kali panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi. Itulah kesimpulan pada hari ini. Nah, harapannya apa? Setelah kita menemukan rumus ini, kita bisa menggunakan rumus ini di dalam kehidupan untuk menyelesaikan masalah. Mana masalah? Apabila kita ingin membungkus kadonya yang berbentuk balok seperti ini, kita sudah tahu berapa luas kertas yang harus kita sediakan. Apabila seorang tukang akan membuat lemari, dia sudah tahu berapa perlengkapan papan atau triplek yang harus digunakan untuk membuat sebuah lemari. Jadi yang dinamakan permukaan ini semua. Jadi kapan kita perlu? Ketika kita mau membuat sebuah kado, berapa kertas yang kita butuhkan untuk menutup semua permukaan yang ada pada balok. Sudah jelas? Sudah. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Alhamdulillah. Berarti kalau sudah ada keputusannya, sudah ada kesimpulannya, rumus untuk mencari luas permukaan balok kita sudah dapatkan. Sebelum kita tutup, Ibu mau tahu dulu kemampuan kalian hari ini dalam membahas masalah balok tadi. Ibu mau tes hasil dari kerja kalian. Kemudian Ibu mau lihat sampai di mana pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini. Kita keluarkan 1 lembar kertas untuk mengerjakan kuis. Kuis ini adalah penilaian pribadi. Diingat ya, penilaian pribadi. Artinya apa? Masing-masing kemampuan kalian itu dinilai. Pengetahuannya. Setelah tadi belajar, kalian mau diuji dengan sebuah soal, apakah benar-benar sudah memahami atau hanya sekedar tadi teman-temannya saja yang bekerja. Nah, silakan keluarkan kertas untuk menjawab soal yang sudah ada di layar. Kemudian dikumpulkan, nanti ada penilaiannya.
Dipersilakan. Sudah? Semuanya sudah selesai? Alhamdulillah. Sekarang Ibu mau cek dulu hasil dari kerja kalian. Dari hasil yang telah Ibu periksa, alhamdulillah berarti sudah di atas rata-rata sudah paham ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sukses dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi tidak ada yang di antara kalian ini harus remedial. Alhamdulillah semuanya tuntas. Nah, Ibu harapkan sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kemudian pembelajaran kita selanjutnya yaitu menghitung volume ya. Ini pembelajaran yang akan datang. Pada pertemuan yang akan datang, menghitung volume balok. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan kepada kalian agar di rumah nanti belajar sehingga pembelajaran kita berikutnya itu sudah mudah untuk kita lanjutkan karena ada hubungannya dengan pembelajaran yang hari ini. Nah, di akhir sebelum kita akhiri, Ibu mau minta nih refleksi dari kita semua. Nah, ini ada sebuah apa nih namanya? Pantun atau puisi ya. Jalan-jalan ke Amerika, jangan lupa ajak si Toha. Jangan kapok belajar matematika, walaupun susah. Nah, tepuk tangan. Jangan kapok ya, jangan kapok. Harus belajar itu senang, walaupun susah. Seperti tadi susah untuk mengungkapkan rumus, namun setelah kita pelajari ternyata mudah, ya. Nah, di sini alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Silakan kalian kita sama-sama merefleksi bagaimana pembelajaran hari ini. Nah, satu orang silakan maju. Siapa mau maju? Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Tepuk tangan. Kenapa menyenangkan? Karena kita semua bisa mengetahui tentang bagaimana jaring-jaring pada balok. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya, bagaimana perasaan setelah mempelajari materi ini? Saya dan semuanya makin tahu tentang balok. Iya, bagus. Semakin tahu tentang balok. Kemudian perasaannya hari ini bagaimana? Senang, sedih, bahagia, gembira, bagaimana? Merasa? Senang. Kenapa? Karena kita belajar sama-sama untuk Iya, berarti
Perasaannya hari ini senang karena bisa bersama-sama bekerja dalam kelompok, bekerja sama ya. Nah, selanjutnya bagaimana saran kalian untuk pembelajaran berikutnya? Pembelajaran berikutnya menggunakan media lagi agar bisa menengok gambar dan hasil-hasilnya. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dipersilakan. Nah, terima kasih Ibu ucapkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Nah, berdoa dimulai, masing-masing kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah ridha, semoga Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Sampai di sini saja pesan Ibu. Sebelum kalian keluar dari ruangan ini, mohon ini semua dirapikan. Kemudian hati-hati kalian dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Nah, sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.